jika kamu sekalian, hei umatku, sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi. Ikuti dong Nabi. Ikuti Nabi kalau betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu saudara, ada janji. Siapa yang ikuti Nabi, yuhibbukumullah, niscaya pasti, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Dari ayat yang barusan kita sampaikan ini, saudara, ada dua perkara penting. Pertama, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yang pertama, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi dong. Itu bagian pertama. Kalau cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Ikut Nabi itu bukti cinta kepada Allah. Ikuti Nabi itu syarat cinta kepada Allah. Belum cinta kepada Allah kalau kita tidak ikut Nabi. Yang kedua, yuhibbukumullah. Kalau kamu ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti mencintai kamu. Jadi apa artinya? Kesimpulannya, siapa cinta kepada Allah wajib ikut Nabi. Dan siapa mau dicintai Allah wajib ikut Nabi. Jadi ikut Nabi itu ittiba'un Nabi, mutaba'atir Rasul alaihi salatu wassalam, itu merupakan syarat mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Subhanallah. Jadi nggak ada alasan kita meninggalkan Nabi. Ikuti Nabi. Nabi suruh sholat ya sholat. Nabi suruh puasa ya puasa. Nabi suruh zakat ya zakat. Nabi larang minuman keras. Nabi larang berzinah. Nabi larang judi. Ya jangan kita kerjakan. Nabi mengajarkan kita pencuri potong tangan. Ya potong. Jangan jadi penguasa sok tahu, sok pinter, sok lebih hebat dari Allah, lebih pintar dari Allah, lebih adil dari Allah. Jangan mengatakan potong tangan tuh tidak manusiawi, melanggar HAM, kadaluarsa, kurang ajar. Itu ajaran Nabi, saudara. Allah yang mengajarkan Nabi, pencuri potong tangan, penzina kalau dia belum muhson cambuk 100 kali. Kalau dia sudah muhson, dirajam sampai mati. Ini hukum Allah yang dibawa Nabi, yang wajib kita jalankan. Minuman keras haram, ya jangan diminum. Pemerintah ikut Nabi. Kalau minuman keras haram, ya jangan pabrik minuman keras diizinkan. Betul? Judi halal haram? Halal haram. Anggota dewan pada main judi. Ini gimana ceritanya? Saudara, makanya kalau sekarang ada yang tanya, Habib, kenapa ini sekarang terjadi huru hara di mana-mana? Bakar-bakaran. Saudara, hantam-hantaman terjadi di mana-mana saat ini. Kenapa? Sebabnya satu, karena kita rame-rame ninggalin Nabi. Ya, kita merayakan maulidnya, kita memang bersolawat untuknya, saudara. Tapi cinta kepada Nabi enggak cukup hanya dengan bersolawat. Cinta kepada Nabi enggak cukup hanya dengan memperingati maulid. Cinta kepada Nabi harus kita buktikan dengan kita tunduk patuh kepada semua aturan Nabi. Baru kita dapat keberkahan. Baru yuhibbukumullah, Allah cinta kamu sekalian. Kalau Allah cinta, Allah enggak bikin kerusuhan buat kita, saudara. Kalau Allah cinta kepada kita, dijaga berkah keamanannya, berkah politiknya, berkah ekonominya, berkah masyarakatnya, berkah negaranya. Kalau Allah cinta kita, berkah segala-galanya. Tapi bagaimana supaya Allah cinta? Ikut Nabi dong. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang saya mau tanya, minuman keras haram tidak? Jawab yang kompak, haram tidak? Di Indonesia pabriknya ada gak? Diizinin gak? Judi halal apa haram? Halal apa haram? Nah di Indonesia tempat judi ada gak? Berzina halal apa haram? Ayo jawab yang kompak, halal apa haram?
Tanpa pelacuran di Indonesia ada tidak? Apa saudara? Hukum Allah dilanggar. Allah udah kasih tahu pencuri potong tangan. Kalau orang baru nyuri saudara, nyuri hanya dengan nisabnya saudara. Yang gak seberapa itu nisab saudara. Kalau dia nyuri 5 juta, 6 juta, katakan 10 juta udah dipotong tangan. Maka dia nggak berani korupsi 1 miliar, nggak berani korupsi 1 triliun, saudara. Oh kalau ada orang mencuri dipotong tangan, itu pelajaran buat yang lain. Mikir kalau mereka mau nyuri, mikir mereka kalau korupsi, wah kalau saya korupsi dipotong tangan saya. Mau di mana beli tangan? Nggak ada pabriknya, saudara. Jadi syariat Islam jangan cuma dilihat, wah potong tangan, kejam, kadaluarsa, melanggar HAM. Potong tangan itu satu dipotong tangannya jutaan orang nggak berani mencuri lagi. Satu dipotong tangannya jutaan orang selamat daripada korban korupsi. Betul? Nah sekarang di Indonesia ini kenapa rusak begini? Ya karena korupsi dibiarkan. Orang korupsi habis-habisan saudara. Nah sekarang ada yang bertanya, kenapa pengangguran banyak? Bagaimana pengangguran gak banyak? Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, sampai BUMN yang milik negara digarong habis-habisan. Teriaknya efisiensi, efisiensi. Kita mesti hemat. Korbannya orang di PHK, saudara. Sementara 28 menteri sampai 30 wakil menteri, maaf, 30 wakil menteri bisa rangkap jabatan. Jabatan itu gajinya ratusan juta. Wakil menteri cukup kasih jabatan wakil menteri, suruh kerja. Gaji ratusan juta, kerja yang baik. Nggak usah dikasih rangkap jabatan lagi. Masih banyak sarjana di Indonesia yang pengangguran, betul? Bahkan ada sarjana yang jadi tukang ojek, betul? Kasih mereka kerja, beri mereka kesempatan. Masya Allah. Gila, saudara, BUMN pada bangkrut. Saudara, PLN bangkrut, nggak ada saingan bisa bangkrut. Padahal masyarakat nggak ada yang ngutang di PLN. Ayo saya tanya, ada bayar listrik ngutang? Ada bayar listrik ngutang? Sehari lu telat bayar, dimatiin lu punya listrik. Betul? Bayar listrik tepat waktu, nggak ada ngutangnya saudara. Rugi tuh PLN. Ini apa ceritanya? Saudara, ini bukan rugi dagang, rugi di korupsi, rugi dirampok, banyak maling di BUMN kita, betul? Banyak apa? Banyak apa? Banyak maling, saudara. Bahkan ada beberapa menteri punya jabatan sampai 10 jabatan, 15 jabatan, 20 jabatan, rakus, serakah. Orang di mana-mana pada kelaparan, di mana-mana orang nyari kerja susah. Itu jabatan dibagi-bagi seenaknya. Ya udah gitu kurang ajar saudara. Kita lihat kenapa sih BUMN milik negara bisa rugi? Bagaimana nggak rugi saudara? Ada pelawak, artis, influencer, buzzer, bahkan orang yang suka menghina agama, saudara, diangkat jadi komisaris di BUMN. Kurang ajar. Ini ngurus negara bukan bercanda saudara. Kalau serius ngurus negara, cari yang ahli, letakkan dia sebagai komisaris BUMN. Itu kerja ngurus negara. Tapi yang diambil buzzer, pelawak, influencer saudara. Apa? Bahkan ada koruptor yang diangkat juga jadi komisaris. Ini lagi ngurus negara, saudara. Apalagi bercanda. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tahu-tahu rakyat disuruh bayar pajak yang tinggi. Lu ketawa lu alain sendiri lu. Ini gua tahu dia ketawa nih kena pajak gede deh. Lanjut. Pajak di mana-mana naik, nggak tanggung-tanggung. Ada yang naik 250%, ada yang naik 300%, ada yang naik 1000%. Di Cirebon ada yang naik 1000% sudah. Yang biasanya bayar pajak tiap tahun cuma 6,5 juta, jadi 65 juta tahun ini. Ini ada apa? Kok rakyat diperes-peresin? Akhirnya Allah bongkar kemarin. Ada yang lihat slip gajinya anggota dewan sudah. Ternyata di slip gaji anggota dewan pajaknya dibayar oleh negara. Kurang ajar saudara.
Rakyat miskin dicekek, disuruh bayar pajak buat bayar utang negara. Anggota dewan yang sudah kaya raya dibebaskan dari pajak, kurang ajar. Mestinya rakyat kecil jangan bayar pajak, betul. Anggota DPR yang gajinya ratusan juta bayar pajak, betul. Ini dibalik. Anggota DPR bebas pajak, ada pajak tapi negara yang bayar. Masya Allah. Giliran rakyat gue tanya, lu pernah dibayarin sama negara lu pajak? Hah? BBB ada dibayarin sama negara? Ada gak dibayarin? Ngaku. Sedih banget nasib lu. Yang sebelah sini ada yang dibayarin gak lu pajak lu? Ada PPN dibayarin PPN. Kalau bayar listrik tiap bulan dibayarin, ada dibayarin. Oh mungkin ibu-ibu kali yang dibayarin, ibu-ibu. Ibu kayaknya senyum aja dari tadi, dibayarin lu pajaknya. Nah kok nggak dibayarin senyum? Girang banget. Astagfirullahaladzim. Jujur, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini yang menyebabkan rakyat marah. Nah begitu rakyat marah, protes. Rakyat dikatain tolol. Akhirnya ngatain tolol, tadi rumahnya dijarah. Ketemu ijazahnya di SMP, nilainya 6 semua. Ternyata orang tolol ngatain rakyat tolol. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya jaga mulut, jangan sembarangan kasar kepada rakyat. Saya nggak dukung, nggak boleh kita ngejarah begitu, nggak boleh, haram saudara. Tapi saya secara ilmu sosial kemasyarakatan, begitu juga ilmu komunikasi dan juga ilmu psikologi, saudara, ya jangan salahkan rakyat yang lagi lapar, haus, dahaga, nyari kerja susah, dikatain tolol, saudara protes nggak diperhatiin, marah, wajar tidak? Wajar tidak? Makanya kalau rakyat nggak mau marah, jangan begitu. Atur negara yang bagus, orang-orang miskin bebasin dari pajak, betul? Betul. Orang kaya naikin pajaknya saudara. Mau pajak 1000% terserah. Orang miskin jangan. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ini enggak, ibu-ibu teriak cabai mahal. Dijawab sama pejabat, sono nanam sendiri. Nah, kok begitu jawabnya? Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Bapak-bapak teriak listrik mahal, pejabat jawab, lu jangan pasang listrik. Kurang ajar, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi yang teriak nih saudara, tukang ojol. Tahu ojol kan, ini ojek. Ini ojol lagi ngetop nih sekarang nih. Hidup ojol. Lu takut banget hidup lu ngomong. Nggak ditangkap di sini, nggak ada brimob. Hidup ojol. Takbir. Sebelah sini, hidup ojol. Takbir. Kita doain yang meninggal dunia kemarin, semoga dirahmati Allah. Saudara Afan, saudara menjadi korban kezaliman, semoga Allah rahmati, Allah terima segala amalnya, Allah maafkan segala